Halo Sobat Unila, kenalin aku Anissa Judit yang bakal nemenin kalian di acara talkshow Info Kampus. Nah, talkshow ini akan ngebahas tentang jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ada jalur seleksi apa aja sih di Universitas Lampung? Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung terdiri dari jalur nasional, yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasa disebut SNMPTN, dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN, yang dikoordinasi oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT. Kemudian ada jalur kedua nih, yaitu jalur mandiri, yang terdiri dari jalur seleksi perguruan tinggi negeri wilayah barat atau biasa disebut SNMPTN Barat, jalur paralel, jalur prestasi khusus, jalur penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan atau PMPAP, dan jalur kelas internasional. Untuk jenjang diploma, Universitas Lampung membuka jalur penerimaan vokasi. Jalur prestasi khusus dibuka untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik, seni, keagamaan, dan juga olahraga. Sementara jalur PMPAP adalah jalur yang dibuka untuk memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ingin melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Nah, jadi di sini aku udah bersama narasumber yaitu Bapak Komar yang selaku dosen Universitas Lampung. Gimana kalau kita langsung ngajak ngobrol aja kali ya? Selamat siang Pak Komar, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah sehat walafiat. Makasih Mbak Judit. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak secara singkat kepada Sobat Unila yang lagi nonton. Ya baik, nama Muhammad Komarudin. Selain sebagai dosen di Teknik Informatika juga diberi amanah sebagai Kepala Koordinator Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Lampung, seperti itu. Oke, nah kebetulan nih Pak, kemarin kan sudah banyak banget nih pertanyaan dari calon mahasiswa yang dikumpulkan melalui question box di akun Instagram Official Unila nih Pak. Mungkin kita bisa langsung bahas aja kali ya? Iya, siap. Oke, yang pertama nih Pak, ada jalur pendaftaran apa aja sih untuk masuk ke Universitas Lampung? Ya, jadi Unila ini sebagaimana amanat dari Kementerian ada 3 jalur masuk. Yang pertama jalur SNMPTN, kemudian yang kedua jalur SBMPTN. Itu kedua-duanya dikelola oleh LTMPT pusat. Dan Unila sendiri namanya jalur mandiri. Seperti itu ada 3 jalur pada prinsipnya. Nah, jalur mandiri sendiri di Unila itu juga dibagi beberapa lagi. Yang pertama itu ada SNMPTN Barat, ada yang kelas internasional seperti itu. Kemudian juga ada PMPAP, ada yang prestasi khusus seperti, dan selain itu juga ada yang diploma seperti itu. Jadi banyak ya Pak jalurnya ya? Jalur, ya betul. Oke, terus kira-kira kapan nih ya pendaftaran SBMPTN tahun 2022 Pak? Nah, kalau yang SBMPTN sendiri pendaftarannya itu nanti sampai tanggal 15 April, jadi sudah dibuka. Sudah dibuka. Tanggal 17 nanti 17 Maret dibuka, kemudian nanti berakhir pada tanggal 15 April seperti itu. Jadi untuk sementara mereka buat akun dulu. Ini diutamakan bagi yang lulusan tahun yang lalu. Kalau yang lulusan sekarang, mereka biasanya sudah mendaftar melalui PDSS ya, sehingga kemudian mereka sudah dapat akun, dan akun itu bisa mereka gunakan juga ketika mereka mendaftar SBMPTN kalau SNMPTN-nya tidak diterima seperti itu. Oke. Terus persyaratan apa aja sih Pak sebenarnya yang diperluin untuk mengikuti SBMPTN tahun 2022? Ya, sudah pertama itu harus memiliki akun LTMPT dulu ya, akun masuk mereka, sehingga mereka dengan akun tersebut bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Kemudian mereka juga sudah nanti ya kalau untuk SBMPTN ya harus sudah lulus begitu ya, tidak boleh yang tidak lulus itu kemudian ikut ya untuk pendaftaran untuk UTBK-nya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi mereka juga memiliki nilai UTBK seperti itu. Nanti setelah mereka ikut ujian UTBK, nilai UTBK baru mereka mendaftar SBMPTN seperti itu. Nah, mungkin ini masih banyak sih Pak dari pertanyaan calon mahasiswa yang belum tahu gimana sih cara mendaftar untuk SBMPTN nanti. Oh iya, jadi sebenarnya kalau yang umumnya mereka kan bagi yang lulus tahun lalu sebenarnya sudah punya pengalaman cara mendaftar SBMPTN begitu. Artinya mereka kalau laman LTMPT begitu nanti klik yang SBMPTN seperti itu, nanti mereka ikut pendaftaran apa nanti ikut yang IPA atau IPS seperti itu. Yang utama mereka kan sebelum SBMPTN dipastikan mereka ikut UTBK dulu seperti itu. Oke. Nah, terus berapa sih Pak biasanya biaya pendaftaran untuk mengikuti SBMPTN itu? Ya, kalau yang apa namanya
KIP kuliah gitu ya, yang kalau mereka kemudian tidak diterima SNMPTN, artinya mereka bisa menggunakan akun KIP kuliahnya itu jadi free pendaftarannya itu seperti itu. Jadi mereka tidak dikenai biaya seperti itu, kecuali kalau yang tidak memiliki mendapat kartu ya KIP kuliah baru mereka kenai biaya seperti itu. Jadi kalau biayanya sendiri kan ya Rp200.000, kecuali campuran agak mahal sedikit sih, Rp300.000 gitu. Nah lanjut ya Pak, Ya. sebenarnya berapa sih pilihan PTN yang bisa dipilih dalam SBMPTN nanti? Oh, banyak sekali, ada 85 PTN, jadi itu bisa dipilih semua ya begitu. Termasuk juga kalau kita lihat dengan senteksnya itu ada 37, sementara yang sosopnya ada 24 gitu. Jadi banyak sekali PTN yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa seperti itu. Nah, terus kalau untuk program studinya kira-kira berapa tuh Pak yang bisa dipilih? Program studinya itu dari 85 itu bervariasi ya. Unila sendiri 60-an gitu ya. Jadi banyak sekali ya kira-kira ya. Seperti itu. Oke. Terus biasanya apakah ini banyak banget di pertanyaan Pak. Banyak yang kayak, oh aku nih linjur loh, aku tadinya IPA, terus kuliahnya mau ngambil soshum. Sebenarnya boleh nggak sih Pak pilih prodi lintas jurusan gitu di SBMPTN nanti? Boleh ya, yang IPA boleh, yang IPS juga boleh IPA, khususnya SBMPTN. Cuma yang prodi kedokteran itu tidak bisa dari non IPA begitu. Ya. Oke, jadi ada hanya kedokteran, ya betul ya gitu. Kemudian terus boleh tahu nggak sih Pak kira-kira kriteria apa sih yang dinilai sama SBMPTN nanti sebagai biar keterima gitu? Ya, jadi ada banyak penilaian. Yang pertama itu ada namanya TPS. TPS ini tes potensi skolastik, itu sebenarnya menilai kemampuan kognitif gitu dari calon mahasiswa. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang sifatnya penalaran umum ya, pengetahuan kuantitatif dan sebagainya. Begitu masuk dalam kategori TPS. Yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris sendiri sebenarnya tidak ada namanya tes secara direct bahasa Inggris, tapi diinkludkan dalam tes tes kemampuan akademik ya. Di sini ada bahasa Inggris, yang dari bahasa Inggris bisa diketahui kemampuan bahasa Inggris calon mahasiswa tersebut seperti itu. Nah, di TKA sendiri tes kemampuan akademik sendiri memang digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan dari calon mahasiswa yang masuk begitu. Oke, jadi penilaiannya nggak cuma di satu hal aja ya, semuanya. Betul ya, banyak aspek ya, betul. Oke, nah mungkin kita lanjut ngebahas jalur seleksi berikutnya ya Pak. Siap. Tadi kan ada jalur seleksi mandiri tuh. Nah, kalau boleh tahu jalur SNMPTN Barat ini apa sih Pak? Ya, SNMPTN Barat ini sebenarnya semacam kita katakan konsorsium dari perguruan tinggi negeri yang ada di bagian barat Indonesia seperti itu, dan juga ada sebagian dari Kalimantan ya. Jadi pada dasarnya perguruan-perguruan tinggi ini membentuk seleksi mandiri secara bersama-sama sehingga mereka mendaftar di salah satu perguruan tinggi bisa memilih perguruan tinggi yang lainnya begitu. Oke. Nah, terus kalau yang tadi mungkin ada perbedaan nih Pak ya. Kalau untuk SNMPTN Barat sendiri apa aja sih sebenarnya yang perlu disiapin? Ya sebenarnya kalau SBMPTN Barat itu ya mirip SBMPTN juga sih begitu. Jadi kalau biasanya kalau tidak diterima SBMPTN mereka memilih ke SNMPTN Barat ya. Yang disiapkan sebenarnya model tesnya juga sama dengan model yang di UTBK begitu. Ujiannya juga berbasis komputer seperti yang disiapkan ya. Persiapan UTBK itu menjadi persiapan SNMPTN Barat juga pada dasarnya sama begitu. Oke. Jadi kalau misalnya nggak lolos biasanya pada biasanya kan ya Pak ya? Di SNMPTN dia tidak masuk atau dia tidak eligible, dia akan masuk melalui jalur SBMPTN dengan ujian UTBK itu. Nah kalau ternyata tidak masuk juga, mereka masih ada kesempatan mengikuti yang seleksi mandiri ini melalui jalur SNMPTN Barat begitu. Oke. Nah terus kalau di SNMPTN Barat ini nilai rapot tuh mempengaruhi penilaian nggak sih Pak? Nah ini sebenarnya pada dasarnya menggunakan jalur tes ya seperti itu. Jadi rapot itu kan sebenarnya cocoknya yang untuk SNMPTN ya begitu. Jadi pada jalur ini adalah lebih kepada nilai
ujian masuk UTBK-nya itu begitu. Ya. Jadi nilai raportnya nggak begitu mempengaruhi. Iya betul ya. Lebih dari betul. hasil UTBK kemarin. UTBK tesnya itu begitu. Oke, nah terus mungkin sama juga nih sama sebelumnya. Cara mendaftar SNMPTN Barat tuh gimana sih Pak? Ya, SNMPTN Barat itu nanti masuk ke laman SNMPTN Barat, nanti ada pendaftaran, di situ klik yang sebenarnya prosesnya yang mirip-mirip juga dengan pendaftaran akun di LTMPT. Nah, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan pendaftaran program studi dan perguruan tinggi yang ingin dimasuki begitu. Oke. Ini juga pertanyaan sama sih sebenarnya Pak. Berapa sih biaya pendaftaran untuk mendaftar SNMPTN Barat Iya, sendiri? betul. Ini kalau mandiri biasanya agak mahal ya. Iya. Ya biayanya Rp350.000, memang lebih mahal daripada yang ujian UTBK SBMPTN tersebut. Gitu. Oke. Nah, terus kapan nih Pak pendaftaran jalur SNMPTN Barat dibuka? Ya nanti dibukanya itu mulai 1 April sampai dengan 27 Juni. Jadi memang periode cukup lama gitu pembukaannya. Lama banget tuh ya. Iya lama banget ini. Jadi jangan sampai nggak daftar. Iya betul. Nah terus kita lanjut lagi ke jalur seleksi PMMAP ya Pak. Ya. Apa sih jalur PMMAP? PMPAP ya. Oh, PMPAP, PMPAP ini pada dasarnya program perluasan aksesibilitas untuk masuk ke perguruan tinggi khususnya di Universitas Lampung begitu. Jadi PMPAP ini ibaratnya yang tidak punya akses secara ekonomi begitu, sehingga mereka mendapatkan beasiswa dari Universitas Lampung itu selama 8 semester, sehingga harapannya mereka karena kemampuan ekonominya relatif kurang mampu, harapan bisa mengangkat keluarganya ketika mereka lulus nanti begitu. Jadi sebenarnya bukan jadi halangan ya Pak kalau lulusan kurang mampu, iya karena betul. masih ada jalur. Iya, dan ini agak beda dengan model KIP kuliah seperti yang ada. KIP kuliah itu kan prestasi dulu, kemudian baru nanti beasiswanya ikut. Kalau ini lebih pada yang memang secara ekonomi perlu dibantu dulu begitu, tapi memang dilihat juga, diperhatikan juga bahwa mereka jangan sampai ketika mereka itu proses perkuliahan mereka menjadi tidak selesai. Jadi yang paling utama tetap secara ekonomi dulu ini begitu. Jadi agak ada beda PMPAP dengan yang KIP kuliah seperti itu. Iya. Nah, ini ada perbedaan nggak sih Pak persyaratan yang diperlukan mahasiswa PMPAP ya. sebelumnya? Yang pertama itu syaratnya tidak mampu itu dulu. Syaratnya tidak mampu ya. Secara ekonomi ya, jadi agak berbeda begitu ya. Dan yang menggratiskan ini adalah dari Universitas Lampung ya selama 8 semester. Tentu saja mereka melakukan pendaftaran ya, registrasi di akun admisi Unila itu sendiri di admisi.unila.ac.id, kemudian mengisi biodata dan melengkapi dokumen, dan dari situ bisa diprofil bahwasanya mereka secara ekonomi memang layak dibantu begitu. Oke. Nah, terus kan karena PMPAP ini dibantu nih Pak Yeah. dari calon mahasiswa yang kurang mampu. Betul ya. Pendaftarannya juga perlu biaya nggak sih Pak kira-kira? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Ya artinya mereka kan sulit secara ekonomi ya, untuk mendaftar juga tidak dikenakan biaya. Oke, jadi tidak dikenakan biaya, benar-benar nggak ada halangan untuk daftar PMPAP. Tapi memang nanti pendaftar cukup membludak ini. Iya. Oke. Jadi memang karena ada yang betul-betul secara ekonomi perlu dibantu, ada yang pura-pura tidak punya atau miskin, supaya kenapa? Supaya ini jalur masuk yang paling mudah bagi mereka begitu. Nah, ini harus diwaspadai. Seleksinya agak ketat juga ya Pak ya. Betul ya, gitu. Oke. Terus juga cara mendaftarnya mungkin sama sebelumnya atau ada yang berbeda? Iya, ini yang berbeda. Kalau yang tadi itu dikelola oleh akun LTMPT dan SNMPTN Barat, yang ini dikelola khusus dari Universitas Lampung di admisi.unila.ac.id tadi seperti itu. Oke, jadi jangan lupa pantengin unila.ac.id Iya, untuk betul. pendaftaran. Iya, ini khusus ini ya. Nah, yang terakhir nih Pak, kapan sih pendaftaran jalur PMPAP ini dibuka? Iya, ini belum dirapatkan secara definitif kapan, tapi perkiraannya itu rentangnya sekitar bulan Juni begitu. Oke, bulan Juni nanti ya. Iya, betul. Berarti jangan sampai kelewatan yang mau daftar betul. PMPAP. Biasanya sih itu dibuka 1 minggu lebih dari 2000-an pendaftarnya. banyak banget ya, jadi ribet seleksinya ya. Baik Pak, Ya. berhubung pertanyaan dari calon mahasiswanya sudah habis,
Aku mau ucapin makasih buat Pak Komar karena udah ngeluangin waktunya buat mau diajak ngobrol di acara Talk Show Info Kampus. Terus aku mau bilang juga buat Sobat Unila, jangan lupa dicatat tanggal pendaftaran jalur seleksi yang udah dijelasin tadi, sama jangan lupa siapin persyaratan yang udah dijelasin tadi juga buat pendaftaran nanti. Semangat ya, kita tunggu di Kampus Semangat. Hijau, Universitas Lampung. Dadah!